warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Untuk yang kedua kalinya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Hikmah. Saya Nur Rukminingrum dari pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi yang akan menemani pemirsa Radio Dakta selama beberapa menit ke depan. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal Sang Kholik, untuk mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah atau disebut juga dengan ma'rifatullah merupakan dasar yang paling utama dalam beragama Islam. Tanpa mengenal Allah, maka setiap amal tidak akan ada nilainya. Amal-amal tersebut akan hilang ruhnya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal Allah? Adakah satu cara yang dapat membantu kita untuk mencapai ma'rifatullah? Nah, pertanyaan ini memang harus dijawab. Jika tidak, kita tidak akan pernah mengenal Allah. Tidak akan sampai pada ma'rifatullah. Ada dua cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, cara orang-orang kafir. Sejak dulu selalu ada orang-orang yang menyaksikan keberadaan Allah. Kenapa disangsikan? Alasan mereka itu karena keberadaan Allah itu tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Indera itu sebagai satu-satunya cara untuk mengenali segala sesuatu. Bahkan mereka orang-orang yang mempercayai adanya Allah sebagai orang-orang yang suka berhayal. Orang yang sesat, bahkan juga dikatakan ahli khurafat atau tidak ilmiah. Padahal justru sebaliknya, orang-orang yang hanya mau mempercayai apa yang dilihat oleh indera itu ternyata mempercayai adanya hukum gravitasi yang tidak dapat mereka lihat. Mereka hanya melihat pengaruh-pengaruh yang ditinggalkannya. Kemudian mereka juga mempercayai akal. Padahal mereka belum pernah melihat akal itu seperti apa. Mereka hanya mengetahui pengaruh-pengaruh yang ditinggalkannya. Mereka juga mempercayai adanya daya magnet. Padahal mereka hanya bisa melihat tertariknya sebatang besi kepada besi lain tanpa bisa menyaksikan unsur apa yang sebenarnya yang menarik besi itu. Ini menandakan bahwa sebenarnya mereka mempercayai banyak hal yang mereka tidak tahu keberadaannya melalui indera, melalui penglihatan mereka. Hanya pengaruh yang ditinggalkan benda-benda itulah yang menunjukkan kepada mereka bahwa benda-benda itu ada. Cara yang salah dalam mengenal Allah ini dari dulu sampai sekarang merupakan faktor terbesar yang menjauhkan manusia dari iman yang benar kepada Allah. Dan cara yang salah ini juga dalam mengenal Allah pasti ditemukan di setiap bangsa, baik dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu tidak mengherankan mengapa di zaman sekarang ini kita mendengar ada orang yang menjadikan tidak melihatnya Tuhan, tidak terlihatnya Tuhan oleh mata sebagai alasan untuk memilih tidak bertuhan, atau yang disebut dengan ateis.
Nah, untuk menjawab kecenderungan orang-orang kafir semacam ini, itu adalah ironi yang konon terjadi di sebuah sekolah dasar. Dalam peristiwa ini, seorang guru bertanya kepada muridnya, "Apakah kalian bisa melihat saya?" Lalu si murid menjawab, "Ya," jawab murid-muridnya. Lalu si guru itu bilang, "Jadi saya ada." Kemudian si guru bertanya lagi, "Apakah kalian bisa melihat papan tulis?" Muridnya menjawab, "Ya Pak, bisa kami lihat." Berarti papan tulis itu ada. Si guru bertanya lagi, "Apakah kalian bisa melihat meja yang ada di depan kalian?" Murid-murid menjawab, "Ya, bisa kita lihat." Berarti, kata si guru ini, berarti meja itu ada. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi, apakah kalian bisa melihat Allah? Lalu murid-murid itu bilang, "Tidak." Si guru mengatakan, berarti Allah tidak ada, katanya. Nah, menanggapi hal ini, ternyata ada seorang murid yang pintar mengacungkan tangannya dan bertanya, "Pak Guru, saya juga ingin bertanya pada teman-teman." "Ya, silakan. Kamu mau tanya apa?" "Saya mau bertanya, apakah teman-teman bisa melihat akal guru kita?" Nah, teman-temannya serentak menjawab, "Tidak." Lalu si murid yang pintar ini mengatakan, jadi akal Pak Guru itu tidak ada. Nah, keyakinan orang-orang kafir tersebut sebenarnya karena pengaruh hawa nafsu mereka, bukan karena didasarkan pada pengetahuan dan akal yang sehat. Ini pembelajaran buat kita bahwa segala sesuatu itu bukan yang harus dilihat dengan indera, kalau tidak kita tidak percaya. Mengenal Allah itu harus penuh dengan keimanan. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang kafir kapan dan dimanapun juga, jika diminta untuk beriman kepada Allah, selalu meminta syarat. Apa syaratnya? Mereka meminta Allah itu dapat didengar, Allah itu dapat dilihat. Padahal Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa syarat yang mereka ajukan itu sejatinya mencerminkan penyakit hati yang mereka derita. Apa penyakit hatinya? Akibat kebodohan mereka, kesombongan mereka, penyimpangan dan kezoliman mereka. Nah, cara yang kedua mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya. Cara yang tepat untuk mengenal Allah adalah dengan menganalisa dan meneliti tanda-tanda kekuasaannya yang menjadi tanda keberadaan Allah. Ini merupakan satu-satunya cara atau metode untuk mengenal Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah dapat kita lihat pada 3 hal. Yang pertama, alam semesta. Bisa nanti kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang artinya di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah yang kedua itu adalah Al-Quran. Bisa kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma
wa ma yajhadu bi ayatina illaz zalimun. Yang artinya sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Juga terdapat dalam surat Hud ayat 64 yang artinya, wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat. Jadi ada 3 tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Bisa dilihat melalui alam semesta. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga melalui mukjizat. Nah, mukjizat ini diberikan kepada para rasul dan nabi-nabi Allah. Pemirsa Radio Dakta rahimakumullah, apa makna tauhid yang sebenarnya? Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menjadikannya satu. Dalam syariat Islam, tauhid itu diartikan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu tidak terbagi menjadi beberapa bagian, dan Allah bukan gabungan dari apapun. Nah, bertauhid artinya mengesahkan Allah dalam segala perbuatan dan meyakini bahwa Dia sendirilah yang menciptakan, yang mengatur serta menguasai alam semesta beserta isinya. Ikhlas beribadah kepadanya serta menetapkan nama dan sifatnya. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, tauhid terbagi menjadi beberapa tingkatan. Kita mengenal ada tingkatan-tingkatan tauhid. Di antaranya ada yang disebut tauhid mulkiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid uluhiyah. Nah, insya Allah di bawah ini akan kita jelaskan apa makna ketiga tauhid tersebut. Yang pertama, tauhid mulkiyah, yang berarti mengimani Allah yang kekal sebagai Al-Malik, yang diartikan raja atau penguasa alam semesta. Allah berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Selain itu, tauhid mulkiyah juga berarti bahwa Allah sang pelindung sekaligus yang menetapkan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna waliyillahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Yang artinya, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam seluruh perbuatannya
seperti menciptakan, memiliki, dan memelihara apa yang ada di alam semesta ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang ketiga, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Artinya seluruh makhluk yang diciptakannya harus mengimani dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Dan sering kita baca ketika kita sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah adalah 3 aspek atau tingkatan dalam konsep tauhid kekuasaan Allah dalam Islam. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, bahwa Allah adalah satu-satunya pemelihara, dan bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Sementara tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan beribadah kepadanya, bukan kepada yang lain. Dan tauhid mulkiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa alam semesta serta pengatur segala urusan. Nah, tauhid rububiyah merupakan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pemelihara, penguasa alam semesta. Keyakinan bahwa Allah menciptakan, Allah mengatur dan memelihara segala sesuatu yang ada. Contohnya, meyakini bahwa Allah adalah pencipta langit, bahwa Allah yang menciptakan bumi, bahwa Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang menciptakan segala makhluk. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Itu tauhid uluhiyah merupakan pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak kita beribadah kepadanya, dan merupakan keyakinan bahwa segala bentuk ibadah, baik itu sholat kita, doa, puasa kita, dan yang lainnya hanya ditujukan semata-mata kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Contohnya, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Ini dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta. Jadi tidak meminta kepada selain Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah.
Kemudian yang ketiga tauhid mulkiyah, yang merupakan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa alam semesta ini. Bahwa Allah berhak menetapkan hukum dan aturannya serta mengatur segala urusan dunia dan akhirat. Bisa kita ambil contoh, meyakini bahwa Allah adalah penguasa mutlak dan segala hukum yang berlaku di alam semesta semuanya berasal dari Allah. Nah, hubungan antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah, ketiga-tiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah menjadi dasar bagi tauhid uluhiyah. Jika seseorang meyakini bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa, maka sudah seharusnya ia hanya menyembah kepada Allah. Pengakuan keesaan Allah dalam rububiyah dan tauhid mulkiyah akan mendorong seseorang untuk mengesahkan Allah dalam ibadahnya, yaitu tauhid uluhiyah. Nah, kita harus memahami ketiga aspek tauhid ini. Memahami ketiga aspek tauhid ini akan membantu seseorang untuk memiliki keyakinan yang besar, yang kokoh tentang Allah, mengenal Allah. Kemudian memahami tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid mulkiyah akan mendorong seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, ada hadis yang mengatakan, tadi di awal pembukaan saya sudah bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Artinya, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zatnya Allah. Pesan dari hadis ini yang bersumber hadisnya sahih menganjurkan untuk merenungkan ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Makhluk, alam semesta, dan yang lainnya. Mencoba untuk memahami hakikat zat Allah itu sendiri. Hal ini akan, karena pemahaman tentang zat Allah itu tidak akan terjangkau oleh akal kita, oleh pemikiran kita. Akal manusia itu terbatas. Dan upaya untuk melakukannya bisa menjerumuskan kita kepada sebuah kesesatan. Tadi di penggal awalnya, penggalan hadis tadi itu, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Ini berarti sebaiknya kita renungkan dan kita pelajari keajaiban alam semesta, tanda-tanda kekuasaannya yang terlihat dalam ciptaannya. Wala tafakkaru fi zatillah atau fillah. Hadis ini juga melarang kepada kita semua untuk berpikir tentang zatnya Allah. Kita tidak perlu mencoba membayangkan atau memahami zat Allah secara fisik. Allah itu seperti apa? Allah itu adanya di mana? Tidak akan terjangkau akal pikiran kita untuk itu. Bahkan nanti kita akan tersesat. Keterbatasan akal manusia itu tidak akan mampu menjangkau hakikat zat Allah.
Kemudian mencari kebenaran melalui ciptaan. Dengan merenungkan ciptaan Allah, kita dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan, keindahan, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dari hadis ini pula, kita bisa menghindari kesesatan. Karena memikirkan zat Allah secara berlebihan dapat menyebabkan kita terjerumus pada kesesatan. Seperti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, atau disebut dengan tasbih, atau kita meragukan keberadaan Allah. Nah, pesan ini menekankan pentingnya menggunakan akal untuk merenungkan ciptaan Allah sebagai cara untuk meningkatkan keimanan, bukan untuk mencoba memahami hakikat zat Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Pemirsa Radio Dakta rahimakumullah, itulah diantaranya kajian kita sore hari ini dengan mengenal 3 macam tauhid: uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah, akan menambah keimanan kita kepada Allah, akan menambah rasa pendekatan diri kita kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah, mendekat kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah, insya Allah apa yang kita lakukan dengan kita mengenal Allah ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian kajian kita sore hari ini. Astabiqul khairat. Mari sama-sama kita mencari, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan bersama dengan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.